Salam, selamat pagi, selamat kembali beribadah di dalam kasih Tuhan Kristus. Tuhan Yesus hidup, 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 Tuhan Yesus hidup. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus dengan tepuk tangan. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita masih bisa beribadah walaupun melalui online karena pandemi COVID-19. Tapi kuasa Tuhan bekerja. Biarlah pada kesempatan ini juga urapan Tuhan, hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita, sehingga kita boleh merasakan dan menikmati kasih dan kuasanya, baiknya, dan juga kehadirannya, juga firman-Nya yang disampaikan pada pagi hari ini. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, pada kesempatan ini kita akan sama-sama membahas firman Tuhan tentang kemenangan di pihak Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada minggu yang lalu disampaikan oleh pendeta muda Yusak Prokorus tentang peperangan rohani. Dikatakan di sana kalau sudah bicara tentang peperangan sangat menakutkan. Orang menghindari peperangan, inginnya damai. Tapi sebetulnya di dalam menghadapi peperangan semua orang ingin menang. Dan untuk menang bagaimana? Dan pada kesempatan ini kita akan berbicara bahwa kemenangan di pihak Tuhan Yesus Kristus. Mari kita baca di dalam Wahyu 17 ayat 14. Silakan istri saya yang membaca firman Tuhan ini dengan suara yang keras. Mereka akan berperang melawan anak domba. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Amin. Puji Tuhan. Satu saat roh-roh di udara, kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat, mereka akan berperang melawan anak domba. Di sini dikatakan mereka akan berperang melawan anak domba, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tapi di dalam peperangan ini dikatakan tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, anak domba akan mengalahkan. Artinya anak domba akan menang di dalam peperangan menghadapi kuasa si jahat. Dan si jahat akan dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mengapa? Sebab Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan, yang harus dihormati, yang harus disembah. Juga di sini katakan Raja di atas segala raja. Jelas Tuhan Yesus Kristus itu bukan manusia biasa, tapi Allah yang menjadi manusia, yang dikatakan anak domba. Anak domba itu Allah yang menjadi manusia, dan dia akan berperang mengalahkan kuasa-kuasa si jahat. Antikris akan dikalahkan, nabi palsu akan dikalahkan, pengikut-pengikut antikris juga akan dikalahkan, nabi palsu akan dikalahkan. Puji Tuhan, saudara. Jadi marilah kita akan lihat lebih lanjut di sini. Mereka juga yang bersama-sama dengan dia, yaitu orang yang terpanggil, yang terpilih, dan yang setia, mereka juga akan menang. Kenapa?
mereka menang sebab mereka ada di pihak Tuhan. Siapakah yang dikatakan orang yang terpanggil, orang yang terpilih dan yang setia, yang ada di pihak Tuhan? Jadi kalau kita ada di pihak Tuhan, tidak ada yang dapat melawan kita, sebab Tuhan akan membela kita. Kita baca di dalam Roma 8 di sini, ayat yang ke-31. Nanti istri saya yang baca. Berbunyi demikian, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Puji Tuhan. Ya, kalau Allah di pihak kita, kalau Tuhan Yesus Kristus, Allah yang jadi manusia yaitu anak domba di pihak kita, maka kita akan menang. Tidak ada yang dapat melawan kita. Kita akan menang. Dan kita yang di pihak Tuhan dikatakan adalah orang-orang yang terpanggil, orang yang terpilih, orang yang setia. Siapa itu? Orang terpanggil adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga Tuhan mau di pihak orang percaya. Itu orang yang terpanggil, tapi bukan sekadar terpanggil. Kita harus dipilih. Siapakah orang yang dipilih? Selain percaya, taat. Kita perlu taat kepada firman Tuhan, sehingga Tuhan memilih kita. Dan kalau kita taat, Tuhan memilih kita, kita pasti menang. Dan iblis paling takut kalau kita taat. Dan yang terakhir, bukan saja taat 1 kali, 2 kali, tapi terus tekun taatnya itu sampai akhir hayat. Makanya ada firman Tuhan, setialah sampai akhir. Setialah sampai mati. Baru disebutkan setia. Nah, orang yang begitu yang akan mengalami kemenangan-kemenangan, yang setia sampai mati. Jadi setia itu juga diukur lagi, bukan sekadar taat, tapi harus setia. Setianya itu sampai mati. Makanya firman Tuhan katakan, setialah sampai mati. Itu dicatat di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10 bagian terakhir. Inilah firman Tuhan. Mari dibacakan firman Tuhan ini. Wahyu 2 ayat 10. Yang bagian terakhir. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Ada mahkota. Tanda apa mahkota itu? Tanda sebagai orang menang. Orang yang menang akan mendapat mahkota, yaitu kepada orang yang setia sampai mati. Marilah saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kita harus setia sampai mati. Kita taatnya itu setia sampai mati, bukan sekadar taat, tapi kemudian kita tidak taat lagi. Kita harus terus taat, setia, tekun sampai mati. Bukan nanti pindah-pindah gereja, tapi kita tetap di GBT Hidup. Sebab sama, semua gereja juga milik Tuhan Yesus. Kemanapun kita akan berhadapan dengan kuasa kegelapan, dimanapun kita akan juga harus mengikut Tuhan Yesus. Di GBT Yesus Hidup juga ada Tuhan Yesus. Marilah kita akan tetap percaya, tetap taat, setia sampai pada akhirnya, di mana kalau Tuhan Yesus datang, baik secara pribadi menjemput kita, yaitu kita dipanggil pulang, ataupun kita bertemu dengan Tuhan Yesus di atas awan yang permai, kita diubahkan sekejap. Puji Tuhan, mari kita berdoa pada kesempatan ini. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berterima kasih buat kesempatan yang indah untuk kami kembali Tuhan mendengarkan firman Tuhan.
tentang peperangan rohani. Kemenangan itu ada di pihak Tuhan. Siapakah orang yang ada di pihak Tuhan? Yaitu orang yang terpanggil, terpilih, dan juga yang setia. Karena kami mau belajar Tuhan, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan juga mau mentaati firman Tuhan dengan setia sampai mati. Bukan sekadar taat saja, tapi taatnya tekun sampai mati. Tuhan tolong setiap kami yang menjadi jemaat GBT Yesus Hidup ini, biar Tuhan memberikan kepada kami kemampuan, kuasa, karunia untuk kami bisa tetap percaya Tuhan, tetap taat, dan tetap taatnya setia sampai mati. Sehingga kami boleh ada di pihak Tuhan. Dan di dalam peperangan, Tuhan mau di pihak kami. Sehingga peperangan-peperangan rohani, kami boleh berkemenangan. Yaitu orang-orang yang menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah di dalam Efesus 6. Itulah orang-orang yang menang. Iblis akan dikalahkan. Terpujilah bagi nama Tuhan. Berkatilah Tuhan jemaatmu GBT Yesus Hidup, baik rohani, jasmani, materi, finansial mereka. Tolong juga segala masalah yang mereka hadapi, baik kekurangan keuangan, masalah sakit penyakit, masalah apapun juga Tuhan, tolong. Sebab kemenangan di dalam tangan Tuhan. Biar kami boleh mengalami kemenangan-kemenangan yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Sehingga kami boleh memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga mau berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Pada akhirnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, tadahkan tangan saudara. Terimalah dan diamlah di rumah masing-masing. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan memperhadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Turunlah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan pimpinan damai sejahtera kudus yang menyertai kita sekalian mulai saat ini lagi sampai Maranatha. Tuhan datang kembali untuk masuk di dalam kemuliaan jemaat anak sulung bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus di tempat Tuhan Yesus Kristus berada selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara jemaat GBT Yesus semuanya. Amin.